Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'dana al-hidayah lil ijtima' wal istima' li kalamillah wa li kalamihi habibihi wa safiyihi asyrafil khalqi ladaihi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa garrim wa majid wa azim wa tagarram wa tahannan wa tahabbab ala imamil anbiya wal mursalin Sayyidil awwalin wal akhirin al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita doakan guru-guru kita yang telah menjadi sebab terwujudnya pengetahuan serta al-akhlaqul karimah di dalam diri kita semuanya. Dewan Guru Keluarga Besar SMPN 1 Rancakalong, dari mulai Bapak Kepala Sekolahnya, Bapak Kusmana yang sangat saya muliakan juga sangat saya doakan, beserta semua jajaran para pengajar, guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur kepada guru-guru kita, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran urusan dunianya serta akhiratnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahannya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa pula yang sangat saya muliakan semua barisan siswa serta siswi, adik-adik semuanya, saudara-saudara saya yang sangat saya muliakan juga sangat saya doakan. Semoga semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian semuanya sebagai para penerus agama dan para penerus bangsa yang bisa menyebarluaskan kebaikan, yang bisa menyebarluaskan kemakmuran, yang bisa mewujudkan kemaslahatan di berbagai tempat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian orang-orang yang betul-betul dibanggakan oleh agama, dibanggakan oleh negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, adik-adik semuanya. Ya, ini manggilnya adik-adik aja ya. Soalnya kan ya sebenarnya sih gak beda jauh umurnya. Adik-adik di sini berapa umurnya? Rata-rata berapa? Oh, 14, 13 ya, beda dikit. AA umurnya 19 tahun. Ya, maksudnya ditambahin 19 ditambah berapa? Umurnya 19 tahun ditambah 8 tahun. Jadi berapa tahun? 2. Tapi kan gak beda jauh faktanya. Alhamdulillah ya. Jadi manggilnya adik-adik aja ya. Nah, ini adik-adik semuanya yang sangat AA, ya sangat AA deh ya. Jadi AA ya. Yang kakak muliakan ya. Jadi kan suka ada adik kakak ya. Nah, ini adik-adik yang sangat kakak muliakan. Alhamdulillah
pada saat ini adik-adik semuanya melihat kepada tema, kelihatan tidak oleh adik-adik semuanya? Apa temanya? Memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 27 Rajab 1445 Hijriah, di dalam meneladani akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya ini AA ingin memberikan gambaran, ingin memberikan contoh. Kenapa? Ini kita berbicara tentang meneladani akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita adalah ingin mengaplikasikan akhlak Nabi di dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, saya kira kalau untuk memahami dan untuk mendengar dan mengetahui akhlak Nabi, saya kira adik-adik juga tentunya sudah mengetahui bagaimana keagungan dan keistimewaan, kelembutan dan kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang menjadi susah itu adalah mengaplikasikan akhlak Nabi di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi sebab kita susah mengaplikasikan akhlak Nabi di dalam kehidupan kita? Di antara yang menjadi sebab adalah kurangnya kekaguman di dalam hati kita, kurangnya rasa cinta di dalam hati kita. Dan rasa kagum ini serta cinta ini berawal dari pengetahuan yang benar, pengetahuan yang besar terhadap yang dikagumi dan terhadap yang dicintai. Kenapa? Karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk menimbulkan rasa sayang harus kenal betul kepada yang disayangi. Kalau sudah timbul sayang, saya kira gak usah disuruh. Apa yang dilakukan oleh yang kita sayangi pasti akan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Contoh, adik-adik sekarang di sini suka pemain bola gak? Ini laki-laki suka pemain bola. Contoh kita yang kita idolakan pemain bola siapa di sini? Hah? Contoh Cristiano Ronaldo. Ini adik-adik senang pemain bola Cristiano Ronaldo. Kemudian ketika marhaba, ini adik-adik senang pemain bola Cristiano Ronaldo, apa dampaknya? Dia membeli kaosnya. Ini Cristiano Ronaldo kaosnya bernomor punggung berapa? Tuh, bayangin. Tahu kan? Tuh bernomor punggungnya nomor 7, pergi ke toko baju olahraga. Dia otomatis akan mencari nomor punggung 7. Pertanyaannya, apakah Cristiano Ronaldo pernah memerintahkan kita untuk memberi kaos yang bernomor punggung 7? Nah, kenapa membeli? Kecintaan. Jadi kecintaan ini yang lahir dari kekaguman. Kita ini terkagum-kagum dengan Cristiano Ronaldo. Rasa kagum kita ini mendorong kita, apapun yang ada pada diri yang kita kagumi, kita terapkan pada diri kita. Sekarang neng-neng di sini, adek-adek di sini suka nonton drakor tidak? Oh, tidak, sambil udah beres berapa episode. Setidaknya kayak gitu. Ini contoh seneng kepada artis-artis Korea dan lain-lainnya. Dilihat contoh artis sekarang rambutnya pakai poni. Terkagum-kagum kepada itu artis, spontan dia langsung pergi ke salon. Langsung merubah bentuk rambutnya di poni, ingin kayak Lisa Blackpink. Kan? Langsung di poni. Terkagum-kagum. Padahal Lisa Blackpink pernah tidak menyuruh kita agar mengikuti gaya rambutnya? Tidak. Tapi kenapa kita seperti itu? Kecintaan.
Jadi sebenarnya kalau orang sudah cinta, tidak usah disuruh, tidak usah dianjurkan, tidak usah diperintahkan. Karena fitrah hakikat cinta akan mendorong kita mengikuti orang yang kita cintai. Sekarang untuk mengaplikasikan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, saya kira poin pertama, tumbuhkan cinta di dalam hati kita. Dan cara menumbuhkan cinta di dalam hati kita, caranya adalah tambahlah pengetahuan kita. Apa yang menjadi keistimewaan Nabi, apa yang menjadi kehebatan Nabi, kita ketahui sehingga lahir cinta di dalam hati kita. Sekarang pada saat ini AA ingin membawakan sekelumit tentang kehebatan, keistimewaan, tema peristiwa yang tercantum di sini itu adalah Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu adik-adik ketahui, ini Nabi adalah orang yang luar biasa dan hebat dan serta sangat istimewa, yang mana tidak masuk akal kalau seandainya ada satu makhluk manapun, ada manusia manapun tidak terkagum-kagum kepada Nabi. Saya kira tidak masuk akal. Kenapa segitu hebatnya kok bisa-bisa tidak dikagumi? Segitu istimewanya kok bisa tidak dicintai? Gimana istimewanya? Ini Isra Mi'raj, peristiwa yang luar biasa. Dari mana peristiwa luar biasanya? Pertama, dari sisi ini rangkaian acara Isra Mi'raj. Ini yang membikin acara Isra Mi'raj langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta. Sekarang dari sisi yang membikin acaranya saja sudah kelihatan hebatnya, karena yang bikin acara adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Gimana maksudnya? Sekarang kita gambarkan, kiaskan di dalam adat kehidupan kita. Ada seorang RT RW membikin acara dengan seorang pejabat, kiranya besaran mana acaranya? Pejabat, seorang pejabat membikin acara dengan presiden, kiranya besaran mana hebat acaranya? Sekarang kita bayangkan presiden dengan pencipta presiden, hebatan mana acaranya? Ketika presiden menggelar acara luar biasa, mewah dan hebatnya, bagaimana dengan peristiwa ini? Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang langsung digelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini rangkaian acaranya bukan rangkaian acara yang biasa. Gimana Allah membuat acara, Allah berikan keputusan, ini acara digelar oleh Allah pada malam 27 bulannya bulan Rajab. Tahunnya 1 tahun sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini 27 Rajab di waktu malam terjadi acara Isra Mi'raj yang luar biasa. Gimana rute acaranya? Rute acaranya pertama dari Masjidil Haram. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Perlu adik-adik ketahui, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu normalnya adalah 2 bulan. Normalnya adalah berapa lama? Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Mi'raj. Apa yang disebut dengan Mi'raj? Mi'raj itu adalah tangga. Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mengendarai buruk. Sampai di Masjidil Aqsa, di sana disimpan buruknya, diikat. Tempat nyimpan borok kalau adik-adik entar suatu saat nanti berangkat ke Palestina di Masjidil Aqsa, di sana ada tempat diberi tanda bangunan, ada tulisan tempat diikat borok. Alhamdulillah AA sudah pernah ke sana. Itu kan, ke Masjidil Aqsa. Di sana di luar itu ada
tempat diikat itu buraq. Tah di Masjidil Aqsa, setelah Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Allah turunkan tangga dari langit. Bahasa Arab tangga adalah mi'raj. Arti mi'raj itu adalah tangga. Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu menaiki tangga. Ketika Nabi naik itu tangga, diangkat ini tangga ke langit pertama, sempat itu di Masjidil Aqsa bagian tanahnya ikut terangkat, mengikuti terangkatnya itu tangga. Pada zaman dulu kalau kita ke Masjidil Aqsa itu di masjidnya, di dalamnya itu ditutupin apa? Ditandain, kasih pagar. Tempat mi'rajnya Nabi itu dulu tanahnya kelihatan tidak nempel, ada terangkat, jadi gak nempel sama sekali tanahnya. Itu bukti bahwa itu tanah menjadi saksi diisrakan dan dimi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik ke langit pertama, jarak normal ke langit pertama kata para ulama 500 tahun. Jarak normal kata para ulama. Sekarang 7 langit, lapis langit, berarti 500 kali 7 berapa? 3.500 tahun. Sekarang Nabi Mi'raj melintasi 7 lapis langit 3.500 tahun. Belum kalau dihitung dengan PP 3.500 tahun, PP jadi berapa tahun? 7.000 tahun. Belum dihitung dengan dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 2 bulan. Kalau PP 4 bulan. Semuanya berapa lama? 7 tahun 7 tahun. Berapa? 7.000 tahun 4 bulan. Bayangkan oleh adik-adik, perjalanan yang 7.000 tahun 4 bulan hanya ditempuh lailan sebagian malam. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Nurul Dolamnya, sebagian malam itu adalah 2 jam. Perjalanan 7.000 tahun 4 bulan hanya ditempuh berapa lama? Siapa yang bisa melakukan perjalanan seperti itu? Pantas ini peristiwa bukan peristiwa biasa. Sesampai Nabi di Mekah, pagi-pagi Nabi cerita. Ketika cerita tidak ada yang percaya. Sampai suatu ketika Nabi ketika pagi duduk setelah bercerita kepada sebagian orang, lewatlah Abu Jahal ketika itu. Ketika lewat Abu Jahal melihat Nabi kayak senang merenung, sama Abu Jahal ditegur, "Ya Muhammad, kenapa kamu? Ada apa?" Itu kan dijawab oleh Nabi, "Saya pada malam tadi sudah diisrokan." Isra itu perjalanan di waktu malam. Saya diberangkatkan tadi malam. Dari mana Muhammad? Dari Masjidil Haram. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Tunggu. Apa? Kamu tadi malam berangkat dari sini Mekah, Masjidil Haram, ke Palestina. Pagi sudah ada di sini. Abu Jahal sengaja tidak menunjukkan raut muka yang tidak percaya. Abu Jahal langsung berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, mendingan gini aja. Gimana kalau saya kumpulkan ini kobilah-kobilah kita, kemudian kamu cerita kepada semuanya, biar saya ngumpulkannya, kamu gak usah capek." Oke, sama Abu Jahal dikumpulkan orang-orang Mekah, kaum Quraisy. Setelah kumpul semuanya, Nabi disuruh berdiri. "Ya Muhammad, ceritakan kembali apa omonganmu kepadaku tadi." Nabi bercerita, "Wahai kaum Quraisy, Bani Lu'ay, Bani Ka'ab, saya pada malam tadi diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram kemana? Ke Masjidil Aqsa." Dengar seperti itu, semuanya serentak, terkaget-kaget. "Apa Muhammad? Kamu tadi malam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sekarang sudah ada di sini?" Langsung kelengar semuanya. Ada yang tepuk tangan, tepuk tangannya karena mengejek. Ada yang megang kepala, ada yang mencaci maki, ada yang merendahkan. Di antaranya adalah pamannya Mut'im bin Adi. Kata Mut'im, "Ya Muhammad,
Saya kira omonganmu yang kemarin ngaku nabi, ngaku rasul, oke lah, saya anggap itu ringan. Meskipun saya gak percaya, tapi sekarang kamu berbicara, kamu malam berangkat dari sini ke Palestina, sekarang ada di sini, Muhammad, saya pernah ke sana perjalanan 2 bulan. Kesana saja 2 bulan, PP harus 4 bulan, kamu katakan malam tadi berangkat, sekarang sudah ada di sini. Sungguh dusta kamu Muhammad. Gak percaya. Ketika ditegur seperti itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membela Nabi ketika itu. Berkata kepada ini Mut'im, ya Mut'im, kamu gimana sih? Keponakan sendiri kok seperti itu? Harusnya keponakan itu kan dibela, ini malah ikut direndah-rendahkan. Kemudian Mut'im beradi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, emang kamu percaya Muhammad berkata seperti itu? Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai semuanya, seandainya yang dikatakan Muhammad lebih dari itu juga saya percaya. Dari sinilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar As-Siddiq, orang-orang yang betul percaya. Setelah itu semuanya ingin membuktikan kepada Nabi, ingin bertanya dulu, ya Muhammad, kalau betul kamu pernah ke sana, kamu ke sana malam tadi, saya ingin nanya, Masjidil Aqsa gimana bentuk bangunannya, pintunya ada berapa, tihangnya ada berapa, coba ceritakan ke saya kalau betul kamu ke sana malam tadi. Karena semuanya tahu bahwa Nabi belum pernah ke Masjidil Aqsa. Coba ceritakan. Ketika itu Nabi ceritakan dengan detail gimana Masjidil Aqsa, tihang-tihangnya. Ketika Nabi sedang menghitung, mengingat kembali tihangnya ada berapa, pintunya ada berapa, terasa samar. Kenapa? Karena 1 kali tadi malam. Ketika terasa samar, Allah Subhanahu wa taala filmkan, wujudkan di hadapan Nabi, tidak terlihat sama yang lain. Sehingga Nabi ketika itu menghitung tihang dan pintunya, langsung melihat di depan matanya. Dihitung kata Nabi, tihangnya gini, pintunya ada sekian, dekatnya dari gunung di sana adalah dekatnya sekian. Mendengar perkataan penjelasan Nabi, semuanya tercengang. Benar, ya Muhammad, yang kamu katakan benar, tapi tetap saya tidak percaya. Saking tidak percaya, semuanya bertanya kembali, ya Muhammad, rombongan kita yang pulang dari Palestina sekarang mau pulang ke sini, kalau kamu benar sudah ke sana, saya kira kamu bakal ketemu dengan rombongan kita. Ceritakan rombongan kita seperti apa rombongannya. Kenapa? Karena orang Mekah di dalam surat Quraisy li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i wasayib, Allah menjelaskan orang Makkah sering sekali berangkat ke Palestina, ke negeri Syam, berjualan ke sana 2 kali 1 tahun, di musim panas dan di musim dingin. Orang Makkah sudah ke sana. Sekarang tinggal pulangin dari Palestina ke Makkah. Kalau Nabi betul-betul malam pergi ke sana dan pulang lagi, pasti ketemu. Bertanya orang Mekah, coba kalau betul kamu malam ke sana, ceritain, ketemu gak dengan rombongan kita? Kata Nabi, jelas saya ketemu. Pertama, saya ketemu dengan rombongan yang naik unta. Ketika itu saya ketemu naik buruk kan Nabi, di atas mereka berpapasan. Ini buruk saya dengan unta mereka. Ketika berpapasan ini buruk dengan unta, terkaget-kaget untanya. Sampai ini unta jadi lari-lari, terbirit-birit, tidak jelas, jatuhlah itu unta, patah kakinya. Selanjutnya saya jalan kembali, di sana ada rombongan yang mengendarai 2 unta. Warnanya merah kedua-duanya, yang satu di keningnya ada warna putihnya, yang satu di keningnya ada warna hitamnya. Gitu kan? Dan ini mereka kehilangan untanya. Setelah mereka kehilangan untanya, saya datang ke kemahnya, gak ada siapa-siapa. Di sana saya melihat ada air, saya minum airnya setengah. Ada sisanya setengah, gitu kan? Minum setengah, ada sisanya setengah.
setengah. Kenapa? Karena di Arab kalau urusan minum air mah gak jadi masalah meskipun tanpa izin. Kalau masalah air itu sudah menjadi adat, tidak jadi masalah. Udah Nabi cerita kayak gitu, nanya yang lain. Terus kira-kira kalau betul kamu ketemu dengan mereka, saya ingin nanya, mereka sampai di Mekah hari apa? Kata Nabi, mereka akan sampai di sini hari Rabu. Mendengar penjelasan Nabi, semuanya penasaran. Ingin membuktikan, sampailah hari Rabu, semua orang Mekah menunggu-nunggu di pintu gerbang kota Mekah di hari Rabu. Ditunggulah waktu siang. Ketika menunggu di waktu siang, udah datang, belum datang pula, sampai sebentar lagi mau masuk waktu maghrib, belum datang pula. Semuanya sempat tidak percaya, bahkan sempat terucap, si Muhammad bohong. Bohong, buktinya ini udah sore, bentar lagi maghrib, keluar dari waktu, dari hari Rabu, belum datang pula, si Muhammad kan bohong. Muhammad itu kenapa harus dipercaya? Setelah itu Nabi mengangkat tangannya kepada Allah agar waktunya dilambatkan, ditambah lagi sehingga waktunya jadi tambah 1 jam. Jadi lama. Gak lama kemudian sebelum maghrib, betullah datang dari kejauhan, terlihat bayangan orang yang sedang jalan rombongan dengan naik unta. Betullah sampai itu rombongan di hari Rabu. Semuanya ketika itu rombongan sampai di hari Rabu, makin penasaran. Karena ucapan yang dijelaskan oleh Nabi ternyata sesuai dengan faktanya. Sampai hari Rabu datang, sebelum mereka kembali ke rumah masing-masing, dicegat oleh orang Mekah. Tunggu dulu, saya ingin tanya kepada kalian, ini rombongan-rombongan dari sana, dari Palestina. Kiranya di antara kalian ada gak yang untanya di perjalanan patah kakinya? Ketika ditanya seperti itu, kok kalian pada tahu? Unta saya patah kakinya. Terus di antara kalian adakah yang punya unta merah, di keningnya ada warna hitam, yang satunya lagi warna putih? Kok tahu? Terus di antara kalian adakah yang air minumnya di kemahnya tiba-tiba hilang setengah? Kata orang, kok kalian orang Mekah tahu? Saya itu ketika sedang nyari unta dengan yang lain, minum saya perasaan penuh full ketika itu. Saya beres ketemu untanya, datang ke kemah, minumnya tinggal setengah. Saya gak tahu siapa yang minum. Setelah itu semuanya terkaget-kaget. Yang tadinya mendustakan Nabi, ucapannya bukan percaya, tapi malah lebih parah lagi, Muhammad tukang sihir. Muhammad tukang. Kenapa? Karena sesuai dengan faktanya. Gimana lagi? Ketika sesuai dengan faktanya, tidak mau percaya, akhirnya pindah bahasanya. Bukan mendustakan, karena ini benar fakta, tapi bahasanya dituduh sebagai tukang sihir. Bayangkan oleh kita, kenapa orang Mekah sampai menuduh Nabi sebagai tukang sihir? Karena ini perjalanan bukan perjalanan yang biasa, melainkan perjalanan yang luar biasa. Ini adalah perjalanan yang istimewa. Saya kira kita semuanya yang tahu bahwa kita punya Nabi, punya Rasul, seperti ini kehebatannya, seperti ini keistimewaannya. Bagaimana kita tidak jatuh cinta kepadanya? Jatuhlah cinta kita labuhkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih maulaya, salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalq kullihimi maulaya, salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Semuanya, ya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim
عليهم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu gambaran sekelumit diisrakan dan dimi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang tentunya patut menjadikan hati kita penuh dengan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika adik-adik semuanya sudah mencintai Nabi, saya kira tidak usah disuruh, gak usah disuruh. Ini dulu, ini adik-adik umurnya 14 tahun kan? 14. Ini dulu di Madinah, anak kecil di bawah adik-adik umurnya umur 9 tahun, 10 tahun. Ketika semuanya masuk ke dalam daerah Idul Fitri. Idul Fitri rata-rata pakai pakaian baru kan? Nabi keluar dari rumahnya mau melaksanakan sholat Idul Fitri, mau menjadi imam. Ketika keluar dari rumahnya melihat anak kecil sedang lari-lari, biasa saling pamer pakaian. Pamer sepatu kayak sekarang gitu kan. Kita kalau Idul Fitri kan pada pamer kan, sengaja pada gak dicopot harganya gitu kan, pada digantung kan harga nang arah kaciri. Yang punya sepatu sengaja dilihat-liatin sepatunya, nah gitu kan, disetatuskan pamer. Itu anak kecil pada pamer pakaian baru. Ada satu anak kecil di saat yang lain lari-lari sedang bahagia riang dengan pakaian barunya dan sepatu barunya. Ini anak kecil, dia duduk di pojok sambil menangis. Nabi ketika melihat ada yang menangis, dihampiri oleh Nabi. Kemudian ketika dihampiri oleh Nabi, Nabi tegur. Sembari Nabi menyentuh itu punggungnya. Kenapa kamu wahai anakku? Ketika disentuh oleh Nabi, ditanya kenapa kamu wahai anakku, itu anak kemudian malah marah-marah. Sudahlah sana, kalian semuanya gak merasakan seperti keadaanku. Ditanya oleh Nabi, emang kamu kenapa? Ayah saya meninggal, kemudian ibu saya menikah lagi dengan ayah baru, dan saya gak diperhatikan oleh ayah yang baru. Ditinggalkan. Ditanya oleh Nabi, ayah kamu kemana wahai anakku? Ayah saya meninggal karena ikut berjuang dengan Nabi, mati di medan perang. Setelah Nabi mendengar ayahnya meninggal di medan perang dan dampaknya seperti itu kepada anaknya, sama Nabi dipangku anaknya. Tadinya anaknya gak tahu yang menegurnya adalah Nabi. Ketika dipangku oleh Nabi, dibalikan badannya, kaget anaknya, kirain siapa yang negor. Ketika kaget, ternyata yang menegur Nabi, spontan anaknya langsung memeluk Nabi. Ketika anaknya memeluk Nabi, dielus-elus oleh Nabi, sembari Nabi berkata, wahai anakku, jikalau seandainya ayah kamu meninggal, kamu menjadi yatim piatu, kiranya mau tidak, dari mulai detik ini kamu menjadi anakku. Anggap saya sebagai bapamu. Dari mulai detik ini, anggap Fatimah sebagai saudarimu. Dari mulai detik ini, anggap Sayyidina Hasan dan Husain sebagai saudara-saudaramu. Maukah tidak kamu, wahai anakku? Dengar kayak gitu. Siapa yang tidak mau diangkat anak oleh Nabi? Yang tadinya sedang menangis, dengar Nabi berkata seperti itu, berhenti tangisannya, berkaca-kaca matanya, saking gembiranya anak tersebut berkata, wahai Rasulku, siapa yang tidak mau dan tidak ridho serta tidak gembira engkau menjadi ayahnya? Siapa yang tidak mau Fatimah, Hasan dan Husain menjadi saudaranya? Gembiralah ini anak, dipangku oleh Nabi, dibawa ke rumah Nabi. Nabi ada pakaian baru di sana, diberikan pakaian baru itu kepada itu anak.
Ketika anaknya memakai pakaian baru keluar dari rumah Nabi, dari keluar Nabi gabung dengan anak-anak yang tadi lari-lari. Wah, gembiranya. Anak yang tadi penasaran, anak yang lain. Tunggu. Kamu apaan? Gitu kan? Tadi kok nangis kamu kan? Bukankah kamu tadi sedang menangis? Terus kamu pakaian dari mana? Kenapa sekarang kamu gembira? Gimana kamu? Gitu kan? Diceritakan oleh itu anak dengan penuh bangganya. Kalian semuanya tahu gak? Kalian kan cuma pakaian baru punyanya gitu kan? Sendal baru, tahu gak? Saya tadi ketika menangis dihampiri oleh Nabi saya mah. Dipangku oleh Nabi, dipeluk oleh Nabi. Dan saya dari mulai hari ini diangkat anak oleh Nabi. Fatimah, Hasan, Husain menjadi saudara-saudari saya. Terkaget-kaget yang lain. Duh, kok bisa kamu diangkat anak oleh Nabi? Semuanya ingin diangkat anak oleh Nabi. Kok bisa? Gimana ceritanya kamu bisa diangkat anak oleh Nabi? Saya diangkat anak oleh Nabi karena ayah saya meninggal berjuang di medan perang dengan Nabi. Setelah semuanya mendengar, ini anak diangkat anak oleh Nabi karena ayahnya meninggal di medan perang berjuang dengan Nabi. Semuanya serempak mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah ayah saya di medan perang berjuang dengan Nabi. Ini kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Bayangin. Ada seorang anak kecil Mu'ad dan Mu'awid di medan perang. Abu Hurairah terkaget-kaget. Abdurrahman bin Auf menegur. Ketika baris di medan perang melihat kanan kiri, kok bocil. Usianya baru 14 tahunan, menginjak 15 tahun. Masih anak kecil. Noleh kanan kiri, aduh ini di medan perang, kok anak kecil masuk, yang ada ngerepotin kan gitu pikirannya. Ditanya Abdurrahman, kamu kenapa? Kok bisa kamu ikut perang? Ini anak kecil ketika ditanya malah nanya balik. Paman tahu gak yang namanya Abu Jahal? Yang namanya Abu Lahab itu siapa? Oh, saya tahu. Paman, saya gak terima. Saya dengar cerita di Madinah, Nabi ketika di Mekah, saya dengar cerita ketika Nabi di Mekah ada orang yang paling menghina Nabi. Mendustakan Nabi, saya tidak terima. Saya akan penggal kepalanya. Dan saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri, pulang dari peperangan ini di antara dua. Kalau enggak saya yang mati, dia yang mati. Gak terima Nabi dihinakan. Udah, ini Abdurrahman bin Auf tadinya kayak menganggap enteng anak kecil mendengar ucapannya. Ternyata bukan sembarangan anak kecil. Bocil bukan sembarangan bocil nih. Kemudian di toel teh bahasa Indonesia di toel teh naon di toel. Da disapa mah pakai ucapan, di toel pakai tangan. Nah, disentuh ke sana kan disentuh kan sentuhan itu beda. Ini apa ini ya? Ini dicolek. Engkena cigah sabun colek. Gitu kan? Ini Nabi Abdurrahman disentuh lagi sama anak kecil yang pinggirnya lagi. Paman, tahu gak? Siapa? Gitu kan? Yang namanya Abu Jahal seperti apa? Saya tahu, kalau entar ketemu gitu kan kelihatan, kasih tahu saya. Loh, kenapa? Itu dia beraninya mengatakan Nabi sebagai orang gila. Dia mengatakan Nabi sebagai tukang bohong, sebagai pendusta. Saya sudah berjanji pada diri saya, di antara dua, saya yang mati kalau enggak dia yang mati. Kata Abdurrahman bin Auf, saya ketika itu demi Allah, saya sangat bahagia didampingi oleh itu anak ketimbang oleh orang dewasa. Kenapa? Anak bukan sembarangan anak. Masuk di medan perang, ketika masuk di medan perang, Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal sedang dikerumuni sama ajudan-ajudannya gitu kan. Abdurrahman bin Auf berkata kepada itu anak kecil, ya wahai adek, lihat itu orang yang kalian cari. Keduanya bagaikan burung Raja Wali yang menyambar mangsanya. Satu bagaikan macan yang menerkam mangsanya. Lari secepat kilat, ada yang loncat, ada yang menembus dari bawah, satu membanting kakinya sampai jatuh. Ketika jatuh yang satu menembuskan pedang ke tubuhnya. Jatuhlah Abu Jahal.
Beres perang, mati Abu Jahal. Kemudian ini laporan anak kecil, laporan kepada Nabi. Ya Rasulullah, musuh terbesar Paduka sudah saya tumbangkan. Sudah benar. Siapa? Abu Jahal. Ditumbangkan oleh anak kecil yang berusia 14-15 tahun. Mana buktinya? Yang satu lagi datang, ya Rasulullah, saya sudah menumbangkannya. Gitu kan, karena dua-duanya menumbangkan. Satu mengambil kakinya, satu mengambil tubuhnya, jasadnya. Kata Nabi, mana buktinya? Kedua-duanya memberikan buktinya. Darah ini, pedangnya berumuran darah Abu Jahal. Itu anak kecil di zaman Nabi. Seperti itu saking cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kita ini gak usah ke medan perang, gak usah berat-berat. Gak usah berat-berat ke medan perang kalau ingin membuktikan cinta kepada Nabi yang baik kepada orang tua kita. Kalau mau membuktikan cinta kepada Nabi yang baik kepada guru-guru kita. Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh Nabi. Kenapa? Kalau betul cinta pasti akan mengikuti perintah orang yang kita cintai. Sekarang AAA ini adik-adik yang laki-laki contoh suka kepada neng-nengnya. Kata si nengnya di malam hari ditelepon, contoh pada maghrib tong puting teh. Ditelepon, neng sedang sakit. Beliin neng makanan dong. Kira-kira ini ini mau berangkat gak? Berangkat. Mau berangkat tuh. Mau gaskeun langsung. Tat kalau mau gaskeun hujan. Dek eureun moal. Moal eureun gaskeun kan gitu. Membeli makanan dilihat-lihat ada makanan aya martabak, beli martabak. Untuk si bebeb. Setelah beri martabak untuk si bebeb, hujan. Alah bingung kudu dikamanakeun. Ditinggali jok motor teu cukup keur martabak, sieun bau kayak bau bensin. Jadi gimana? Bela-bela untuk si nengnya martabak disimpan ke dalam perutnya. Pus panas. Aduh. Melaan kapanasan ku martabak eta. Keur saha? Keur si bebeb. Datang ke rumahnya, ketuk pintu. Geus ketuk pintu teh, dibuka pintunya. Neng, ini buat neng, semoga cepat sembuh. Allah. Bayangin. Itu yang namanya cinta. Yang namanya cinta akan mengikuti apa kata yang dicintai. Masa bodoh ucapan semua orang, yang penting saya mengikuti ucapan orang yang saya cintai. Kan gitu. Kata si nengnya disuruh ke sini, ku si mamahna dilarang, dek ini mah. Kan tetap berangkat kan? Itu yang namanya cinta kan seperti itu, mengikuti apa kata yang dicintai. Mau hujan gak ngurus, mau sekarang mau ada geluduk kilat gak ngurus. Makanya ada nyanyi dulu Sunda, tahu gak adik-adik? Nyanyi Sundanya, mapai jalan satapak ngajuk-juk, kahiji lembur teka rasa capena, sabab aya nu diteang. Teuing kumaha? Hujan angin dogdar gelap, taya tempat keur ngiuhan, sanajan awak rancucut teu paduli kajeung teuing. Kan gitu lain. Hujan angin dogdar gelap, bayangkeun. Hujan angin dogdar gelap teu ngurus, kan gitu. Kenapa? Demi yang dicintai. Kan gitu. Sekarang kita untuk Nabi, kiranya coba kita praktekkan cinta kita seperti itu. Meskipun saya dengan berat hati, meskipun saya capek, saya disuruh sama mama, saya disuruh sama guru, karena saya diperintahkan oleh kekasih saya Nabi untuk taat kepada guru, taat kepada orang tua, saya akan mengerjakannya. Lagi nonton TV disuruh sama ibunya, "Jang, Neng, pang meulikeun minyak kalapa eta ka warung." Kajeun teuing keur nonton TV. Yeuh, pira ge nonton TV di YouTube ge bisa engke. Pira ge nonton TV, kita berangkat tinggalkan TV kita, kemudian kita beli minyak kalapa ke warung, kan gitu. Sekarang adik-adik jangan susah kalau disuruh sama orang tua. Jangan disusah kalau disuruh sama guru. Yang taat kepada orang tua, yang taat kepada guru.
Adik-adik saya kira masih mendingan. Perintahnya, didikannya, saya punya orang tua banget hebat perintah dan didikannya. Saya jam 3 subuh deh. Jam 3 subuh saya sama orang tua harus sudah bangun. Kalau jam 3 subuh, jam 4 masih tidur, adzan subuh masih tidur, dilempar ke kolam. Dilempar ke kolam. Jam 3 harus sudah bangun, belajar sholat tahajud. Udah beres sholat subuh, harus baca Al-Quran setengah jam. Sholat 5 waktu berjamaah dengan adik 6 orang. Sholat 5 waktu, masuk adzan, dimasukkan ke dalam kamar kayak tahanan, dikunci dari luar. Tidak akan dibuka ini pintu kamarnya sebelum beres sholat, sebelum beres wirid. Tidak boleh main HP. Makanya alhamdulillah dari kecil SD saya terakhir nonton TV itu dulu satu kali kelas 10, kelas berapa ya, dulu kelas 2 gitu kan berapa. Terakhir nonton itu Dragon Ball hari Minggu, saya ingat. Kenapa? Ketika lagi nonton Dragon Ball hari Minggu, itu acara rutinan pengajian ayah saya. Saya nonton di kamar, nonton TV, ketahuan oleh ayah, ketika ketahuan dihancurkan TV-nya. Gak boleh nonton TV. Saya dari dulu dari kecil gak pernah nonton. Alhamdulillah sampai sekarang gak pernah nonton TV. Makanya kalau masalah sinetron saya gak tahu. Sinetron saya gak tahu. Kenapa? Karena saya dari kecil tidak diajarkan nonton TV. Megang HP gak boleh. Megang HP setelah selesai masantren di Jawa Timur, di Malang. Saya pertama kali keluar SD, pertama kali mesantren saya di Tanjung Kerta. Udah gitu saya mesantren ke Malang 6 tahun. Udah gitu saya mesantren ke Yaman. Di sana ke Tarim. Terakhir kali mesantren di Yaman, alhamdulillah. Itu kan, itu didikan orang tua seperti itu. Didikannya lagi orang tua, setiap hari saya diajarkan sholawat oleh orang tua dari SD harus 1000. Sholawat setiap hari harus baca 1000 kali. Dan dikirnya harus 1000 kali. Dikir yang dari Imam Ghazali, Senin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1000 kali. Selasa Allahumma sholli ala sayyidina nabil ummi 1000 kali. Rabu astagfirullahaladzim 1000 kali. Kamis subhanallahil azim bihamdi 1000 kali. Jumat ya Allah 1000 kali. Sabtu la ilaha illallah 1000 kali. Minggu ya hayyul qayyum 1000 kali. Itu dikir 1000, sholawat 1000. Malam hari ditanya, geus wirid can? Juga Pak. Lamun can wirid dijewer nepi ka beureum tan kieu. Dididik sama orang tua seperti itu. Dididik akhlak yang baik kepada orang tua. Tidak boleh menentang orang tua. Harus baik kepada guru, Masya Allah. Itu didikan orang tua. Ini orang tua kita, ya guru kita ini ya orang tua kita. Di rumah orang tua kita, ikuti apa kata guru, apa kata orang tua. Karena yang namanya guru dan orang tua tidak mungkin memerintahkan yang salah. Tidak mungkin memerintahkan maksiat kepada kita. Bahagiakan orang tua, bahagiakan guru, maka Allah akan bahagiakan kita. Sebagaimana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun lahir ke alam dunia dalam keadaan yatim, ditinggalkan oleh orang tuanya, ayahnya. Kemudian lahir ke alam dunia 5 tahun ditinggalkan oleh ibunya, tapi Nabi banget bagus akhlaknya kepada orang tuanya, selalu mendoakan orang tuanya. Selalu baik akhlak kepada tetangga-tetangganya, baik akhlak kepada saudara teman, bahkan kepada yang memusuhinya tadi sekalipun Nabi tidak pernah membalasnya dengan cacian. Ada orang yang menuding Nabi sebagai pendusta, Nabi tidak mengatakan kembali kamu juga pendusta. Ada orang yang mengatakan Nabi orang gila, Nabi tidak berkata kembali kamu lebih gila. Ada orang yang melempari kotoran kepada Nabi, tidak Nabi lempari lagi dengan kotoran balik kepadanya. Itu adalah akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita, teman kita berkata kamu dusta, kita katakan kamu gila. Gitu kan? Teman kita gitu kan menyenggol, kita bacok. Kan gitu kita mah. Makanya ada peribahasa senggol, Pak. Kayak apa ini dari mana ini? Ini dari mana? Gitu kan? Sekarang melihat teman kita menyetatuskan di statusnya menjelek-jelekan kita, kita posting kembali kejelekannya. Kan kita mah seperti itu. Ini bukan akhlak Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, belajarlah baik kepada orang-orang sekeliling kita. Jadilah orang yang diisyaratkan oleh Allah. Akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi adalah orang yang penuh kasih sayang kepada semua makhluk Allah, kasih sayang kepada orang di atasnya, kasih sayang kepada orang di bawahnya, kasih sayang kepada orang sekelilingnya, bahkan kasih sayang kepada hewan-hewannya dan lain-lainnya. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang penuh dengan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya dijadikan orang-orang yang penuh kasih sayang kepada orang sekeliling kita, dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi orang-orang yang bisa berbakti kepada guru-gurunya, menjadi orang yang bisa berbakti kepada agamanya, yang bisa berbakti kepada negaranya, menjadi orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasulnya, menjadi orang yang dicintai oleh Tuhannya, menjadi orang-orang yang dicintai oleh orang-orang sekelilingnya. Dan semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mana kita semuanya menjadi sebab kemaslahatan, kemakmuran bagi siapapun yang berada di sekeliling kita, menjadi sebab kebahagiaan bagi siapapun orang yang berada di sekeliling kita. Jikalau seandainya ada orang yang sedang sedih, kesusahan, dekat dengan kita, Allah rubah menjadi penuh dengan kebahagiaan, menjadi penuh dengan kelapangan. Dan semoga kita semuanya yang hadir pada saat ini, yang semuanya kita adik-adik memiliki keinginan masing-masing, semoga keinginannya yang baik di sisi Allah, Allah wujudkan keinginannya. Dan semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, ditinggikan derajatnya, dan semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di siang hari ini Allah perkenankan kita berkumpul dengan guru-guru kita, berkumpul dengan saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Semoga kelak saat nanti kita di surga Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semua apapun yang berada di sekeliling kita dan yang berkaitan dengan kita. Allah berkahi rumah kita yang punya orang tua, ibu bapaknya, adik-adik kita selalu doakan ibu bapaknya dilancarkan rezekinya, dilancarkan bisnisnya, dilancarkan usahanya. Semoga orang tua kita, guru-guru kita dan lain-lainnya yang belum memiliki penghasilan dan bisnis segera diberikan penghasilan dan bisnis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya orang yang berkaitan dengan kita Allah jadikan orang yang bahagia di dunianya pula di akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijaisina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisi asadil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bagi adik-adik, ini adik-adik makan suka seneng turing-turingan, gitu kan? Seneng OTW-OTW-an. Nah, ini AA, ini tinggalnya ini di Simpang Pamulihan, dari sini setengah jam. Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah di sana. Di sana pula ada santrinya. Alhamdulillah sekarang santrinya 1.200. Laki-laki perempuan. Di sana kalau sekolahnya secara formal tidak ada, tapi ijazahnya tetap ada. Keluar dari SMP ini beres, keluar mau dari SMP, SMA, atau dari SMP belum beres mesantren ke sana, dari SMP mesantren ke sana bisa dapat ijazah. Di sana setelah mesantren, beres mesantren akan dapat ijazah setara dengan SMA, terus bisa diteruskan entar kuliah, mau kuliahnya bahkan ke Yaman sudah ada linknya, mau ke Mesir sudah ada linknya, bisa di sana. Dan untuk kedepannya akan diagendakan beasiswa untuk para pelajar yang betul-betul bagus di dalam pelajarannya, gitu kan? Juga adik-adik di sana ada rutinan bulanan, sebulan sekali, minggu awal bulan. Minggu kan suka libur tuh. Minggu awal bulan ajak si mama, si bapak ke sana.
Minggu-minggu ajak si mama si bapak ke pesantren ke sana ya, ke Simpang Pemulihan, silaturahmi di sana. Banyak burung di sana, banyak hewan-hewan. Burung ada 100 lebih macam burung. Ada burung unta, ada rusa di sana. Banyak, ada kancil juga ada di sana, gratis tanpa karcis. Ketimbang ke kebun binatang hanya ketemu kembaran, nggak dapat apa-apa. Lebih baik ke sana sebulan sekali ya, minggu awal bulan sambil jajan ke sana, banyak jajanan. Ajak OTW si mama. Yang sebelumnya OTW-nya hanya ke pantai dan ke gunung, ke pantai hanya ketemu dengan syekh lumba-lumba, gitu kan. Lebih baik ntar OTW-nya kita ke pesantren ya. Semuanya ditunggu di pesantren Asyifa di sana. Semoga bisa silaturahmi di sana. Sekian yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahannya dari sisi ucapan ataupun penyampaiannya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.